Dan ini dari mengikuti sunnah Nabi. Karena dulu Nabi unzilal Quran bisab'a ahrufin. Dan dulu para sahabat membaca dengan kiroah-kiroah yang dia dengar dari Nabi. Seperti Umar mendengar dari Nabi yang lain. Dari Hisam juga mendengar kiroah yang lain. Dan disebutkan di Musnad Imam Ahmad. Dua sahabat saling berseteru. Mengadu kepada Nabi. Si fulan membaca kiroah yang belum aku dengar darimu ya Rasulullah. Dan begitu pun yang satu. Aku dengar dari kamu ya Rasulullah. Maka sama. Nabi akan mengatakan kepada keduanya dan telah mengatakan. Hakadal Quran unzila. Menunjukkan di zaman Nabi. Para sahabat membaca apa yang mereka dengar dari Nabi. Ini salaf. Maka kalau ada yang mengatakan fitnah. Bikin fitnah saja. Dan sebagainya. Maka please butuh dicek ucapan tersebut. Kita mengikuti Nabi. Maka Nabi dulu dibaca oleh Umar di surat Al-Furqan berbeda dengan sahabat yang lain. Dan Nabi mengatakan hakadal Quran unzila. Dan begitu pun berkata yang lain. Dan jika rujuk kita kepada salaf di zaman tabi'i, di zaman Sulaiman ibnu Mihran, dia mengajarkan qiraah. Kenapa imam ini mengajarkan qiraah? Karena itu suaranya Nabi. Dan itu dari ucapan Nabi. Bukan dijauhkan manusia dari ini dengan alasan fitnah, dengan alasan ilmu yang tidak begitu penting. Bahkan ini kita katakan ilmu yang penting karena apa? Masdarnya dari Al-Quran, qala Allah, dari kalamullah. Maka sumber yang kita pelajari kalamullah. Bukan permasalahan kalam al-bashar. Seperti ilmu-ilmu dunia dan yang lainnya. Dan di sini kita mempelajari ilmu qiraah ini masuk kepada ucapan Nabi yang agung. Apa? Kita menjadi sebaik-baiknya seorang muslim. Di hadis yang sering kita lewati dari Utsman, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian orang yang mengajari Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an. Maka ilmu qiraah, ilmu tatbik, tajwid, ilmu tatbik, sifatul huruf seperti tadi, yarah. Maka itu masuk kepada perkara yang baik. Yang menyebabkan kita menjadi sebaik-baiknya muslim di sisi Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an apa saja ilmunya? Tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, dan qiraah. As-sab'ah, asyarah yang masyhur dari Nabi. Seperti Nabi mengatakan, unzilal Qur'an ala sab'a ahrufin. Bahwa diturunkan kepadaku Al-Qur'an dengan 7 huruf. Dan di hadis Ubay, Nabi mengatakan kepada malaikat, As-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah. Maka diturunkan satu ayat, qiraah pertama, qiraah kedua, qiraah ketiga. Itulah yang menjadi sumber. Sehingga tidak ada yang mengatakan kepada imam yang membaca Ziratal mustaqim, Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Wah, ini fitnah. Wah, ini kacau dan sebagainya. Tidak. Justru ini adalah ucapan Nabi dulu. Maka banyak dari para ulama yang mengatakan mengajari ilmu qiraah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Dia fardu yang jika orang lain melaksanakannya, kita tidak terkena beban dosa. Maka orang-orang yang melaksanakan fardu kifayah ini, dia hero. Dia bagaikan pahlawan. Seperti saya gambarkan dulu di pelajaran permasalahan qiraah, seperti orang yang meninggal. Di suatu kampung ada 40 kepala keluarga. Semuanya sibuk.
ada yang berjualan, ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang di sawah ladang. Maka ada yang meninggal, siapa yang ngurusin? Terserah, kita semua sibuk. Maka kalau berpikiran semua seperti itu, apakah kalau bahasa Jawanya gelundung dewe? Maka waktu kami di Degolan dulu, ya ada yang ceramah. Ceramahnya orang Jawa. Waktu pertama-pertama dakwah, khutbah Jum'ah diizinkan untuk orang awam di Degolan. Maka Pak RT kalau tidak salah, kita ini hidup bermasyarakat. Kalau mati tidak gelundung dewe. Maksudnya ada orang mati gelundung dewe, dikafani dewe, dimandiin dewe. Maksudnya dewe adalah bukan WD, tapi dewe maksudnya sendiri. Maka mayat itu tidak menggelinding sendiri ke kuburannya, tapi butuh dengan orang lain. Kecuali pocong ya, loncat sendiri. Maka di sini yang jadi poin adalah siapa yang menjadi hero battle. Dari 40 ini kalau semuanya egois, semuanya kerja, cari uang, terus mayat akan gelundung dewe? Tidak. Dia butuh digelundungin. Maksudnya butuh dibawa ke pemakaman, tidak berputar-berputar atau seperti pocong ke kuburannya sendiri. Ada emang pocong. Hasil kita butuh kepada yang lain. Kita meninggal butuh dari tetangga kita. Maka kesimpulannya, siapa yang menjadi pahlawan dari 40 itu semuanya sibuk. Akhirnya dosa untuk semuanya. Karena tidak ada yang melaksanakan hukum ini. Maka dari antara mereka ada 5 orang hero. Ya sudahlah, aku mau ambil cuti. Yang lain, ya sudahlah, aku mau memanennya diakhirkan. Padahal panen. Sekarang ngederes karet, panen karet. Besoklah panennya. Banyak yang berkorban. Yang lain, ya sudahlah, aku ke pasarnya besok juga. 5 orang ini mengurus jenazah. Maka itu mudir. Yang mana dia bekerja di sekolah, mudir sekolahan, jadi terangkat dosanya. Dan ini Pak Kapolres misalnya, yang mana dia tadinya dibebani dosa, dan ini Pak Kapolsek, dan ini Pak siapa? Pak Insinyur, ataupun ini Pak Dokter, semuanya yang bekerja akan terangkat dari dosa-dosa. Karena apa? Karena 5 pahlawan tadi. Maka jika semua daerah dan semua manusia tidak ada yang belajar ilmu qiraah, maka ilmu ini akan mati. Semua orang akan mencela imam yang membaca alaihum ziratal ladina atau alhamdulillahi rabbil alaminah. Kok ada nah? Maka ini semua akan mati dan akan hilang. Maka siapa yang salah? Ku tak tahu. Maka siapa yang berdosa? Semuanya berdosa. Maka jadilah kita ini hero di kalangan masyarakat. Jika kalian kelak menjadi dai, ajarkan ilmu-ilmu ini. Dan alhamdulillah kita bangga. Apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Lebih baik aku daripada mengajari manusia-manusia yang lain. Karena sumberku Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi mengatakan sebaik-baiknya muslim yang mengajarkan Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran. Maka inilah di sisi Allah kita agung. Maka oleh sebab itu jangan kalian rendah hati mengajari Al-Quran. Jadi guru. Guru apa? Dipikirnya guru matematik, guru fisika. Oh jadi guru, iya. Guru apa? Guru qiraah sabah. Miskin. Gak punya duit. Jadi guru apa? Guru Iqra. Duh, dengarnya gimana sekarang ini? TPA. Mana gurunya itu? Guru apa? Guru Iqra. Ini TPA ini. Kesannya tuh guru Iqra la yanfa. Padahal Rasulullah SAW yaqul
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Maka semangat ya ibadallah, apa yang kita ada padanya dari Al-Qur'an dan sunnah justru itu yang baik di sisi Allah. Maka selesai dari syarrayyarah, maka haknya harus disebutkan. Sudah di i'rab juga ya? Belum. Maka udah pun dari segi i'rab sama. Fa-nya diganti dengan waw, maka waw-nya di sini waw atifah. Maka di sini biar cepat jumlah waman ya'mal sama dengan jumlah man ya'mal yang sebelumnya. Maka i'rabnya sama. Man ma'tuf kepada yang sebelumnya ya'mal, maka jumlah dari fi'lu syarat man ya'mal mithqala dzarratin syarron, maka ini ma'tuf kepada jumlah faman ya'mal mithqala dzarratin khairon. Dan syarron sama, dia tamyiz seperti khairon. Kalau tadi khairon sebiji atom yang baik dari amal-amal baik. Kalau syarron sebiji atom dari amalan yang buruk. Itu saja bedanya. Dan yarahu sama. Dia jumlah jawab syart dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih fi mahali jazm dari jawab syart dari man. Maka selesai dari i'rab juga dengan mudah. Maka alhamdulillah dari segi qiraah tidak ada yang berbeda, cuman pertanyaan. Siapa yang jawab Hudzaifah? Fi qaulihil akhir syarrayyarah. Kenapa tidak ada khilaf terutama Wars An-Nafi' di ayat yang sebelumnya khilaf dengan tarqiq ra. Khairayyarah. Di sini syarrayyarah. Kenapa Wars pun di sini mentafkhimkan ra? Syarrayyarah, semuanya sama. Baik Wars, baik jumhur. Namun di ayat yang sebelumnya khairayyarah tidak ditafkhimkan. Soalnya yang terakhir ini syarrayyarah limada ittafaqu ala tafkhim. Karena khairayyarah ra sukun. Ra sukun. Intabih anta. Sayudha'af. Khairayyarah ra sukun. Ada mikroskop, dia mau lihat ayat nggak jelas mungkin. Tahtaj mikroskop. Qurannya diperbesar, di zoom. Dibuka, di zoom seperti di HP Qurannya. Waina sukun, ra sukun. Iqra sama. Khairayyarah. Taib ra sukun. Qablahu sukun. Hada huwa. Idan kaifal jawab? Dan ra qablahu sukun. Yani fi khaira sukun qabla ra inda Wars menjadi tarqiq. Walakin syarrayyarah kaif jawabuhu? Qablahu fathah. Ahsan, hada huwa. Ma yahtaj ila ra sukun wala si. Qabla ra sukun. Fi khaira idan tarqiq inda al-Wars. Namun syarra sebelum ra fathah. Dan indal Wars sebelum ra fathah mufakhomah. Apalagi ra-nya fathah. Syarra khaira beda. Karena khaira ya-nya sakinah. Jadi dia muraqqaqah. Khairayyarah. Adapun syarrayyarah. Kenapa di sini tidak muraqqaqah? Itulah tadi jawabnya. Karena khaira sebelumnya sukun. Dan syarra sebelumnya fathah. Ini penyebab kenapa syarrayyarah ittifaq. Wars mufakhomah. Jumhur mufakhomah. Syarrayyarah. Kenapa kok khairayyarah jumhur dan Wars tidak mau mufakhomah? Karena permasalahannya dilihat sebelum dari ra. Maka Wars melihat
sukun, khaira jadi muraqqaqah. Khairayyarah. Dan di syarrayyarah tidak ada khilaf. Kenapa? Karena sebelum ro, fathah sin, sya. Syarrayyarah. Maka semuanya dengan tafkhim. Syarrayyarah. Adapun khaira, semua jumhur tafkhim. Khaira. Namun wars khairayyarah. Karena kaidahnya sebelum ro ada sukun maka muraqqaqah. Khalas intaha. Adapun dari segi makna, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tadi sudah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah tadi juga kita atafkan. Maka barang siapa yang melaksanakan amalan sebiji atom apa? Syarron, keburukan, yarahu. Maka pasti dia akan melihatnya. Dia akan melihat hasil karyanya. Maka di sini tambih masuk kepada pepatah Indonesia, barang siapa menabur angin, dia menuai badai. Barang siapa yang menabur biji sawi, maka dia akan memanen biji sawi. Barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai, maknanya ayat ini. Barang siapa yang melaksanakan keburukan, syarrayyarah, dia pasti akan melihat hasil perbuatannya. Menabur angin, dia akan menuai badai. Di hari akhirat akan menjadi badai. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah.